Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya untuk mata pelajaran PPKN di pertemuan yang ketiga. Masih semangat semua anak-anak? Alhamdulillah. Sehat semua hari ini? Oke. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, saya ingin salah satu untuk pimpin doa. Saya minta salah satu Mas Anam untuk pimpin doa, bisa? Bisa. Oke, silakan dimulai. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut percaya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, mudah-mudahan diberi kelancaran. Saya ingin tanya, hari ini masuk semuanya? Masuk, alhamdulillah. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Jadi pertemuan yang ketiga ini kita khusus akan mencermati sikap atau perilaku yang sesuai dengan hukum dan yang tidak sesuai dengan hukum. Jadi khusus untuk pertemuan yang ketiga ini kita akan menampilkan bagaimana kita berperilaku sesuai dengan hukum dan bagaimana kalian mencermati sikap yang tidak sesuai dengan hukum. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini diharapkan kalian semua nanti bisa atau mampu untuk mengkategorikan perilaku yang sesuai dengan hukum, mulai dari skop yang terkecil yaitu skop lingkungan keluarga, karena kita bagian dari keluarga ya. Nanti harapannya kalian bisa menunjukkan bagaimana perilaku yang sesuai dengan hukum di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan sekolah bagaimana kita bisa menampilkan perilaku yang sesuai dengan hukum khusus di lingkungan sekolah. Kemudian yang lebih luas lagi yaitu perilaku yang ada di dalam masyarakat, dan nanti yang keempat yaitu perilaku yang sesuai dengan hukum dalam skop yang lebih luas yaitu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuannya diharapkan kalian semua nanti bisa setelah mengamati perilaku sesuai dengan hukum dan tidak sesuai dengan hukum bisa membandingkan. Kemudian nanti bisa menganalisis ya, menganalisis perilaku-perilaku untuk yang sesuai dengan hukum dan yang tidak sesuai dengan hukum untuk ditampilkan dalam sebuah proyek yang akan saya nanti tugaskan untuk masing-masing kelompok dengan membuat meme ya. Itu tujuannya untuk pertemuan yang ketiga ini. Bisa dipahami? Untuk memulai pembelajaran supaya waktu kita tidak lama terbuang, silahkan nanti duduk mengelompok seperti yang kemarin ya. Pada pertemuan yang kedua, masing-masing kelompok 4 anak. Silakan duduk mengelompok. Sudah semua? Ya, duduk mengelompok supaya enak untuk berdiskusi. Jadi masing-masing kelompok ada 4 ya. Di sini laki-laki semua. Ini kelompok 1 ya. Kemudian ini kelompok 2, kelompok 3. Ya, coba salah satu ke depan ini untuk mengambil LKPD-nya. Coba ke sini. Kemudian kelompok 2. Berikutnya silakan ke sini. Ya. Nah, perhatikan untuk masing-masing kelompok ya. Nanti akan saya tampilkan sebuah video. Harapannya nanti kalian bisa mengamati video tersebut nanti termasuk perilaku yang sesuai dengan hukum atau tidak. Bisa dimulai untuk hari ini? Ya. Sekarang saya akan tampilkan. Coba perhatikan videonya.
Bentar. Coba perhatikan dengan betul ya. Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 16% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia masih terdapat kasus kekerasan di sekolah. Dari tingkat universitas, menurut ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Biasanya, kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara rasional, dan elektronik. Sebagai contoh, bila ada anak yang terlihat gendut atau berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengata-ngatainya dengan berkata-kata tidak enak. Ada pula mereka yang merasa asik iseng dan membuat si anak cilik menjadi bahan ucap. Biasanya, mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun suka mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Zaman pun berubah. Kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, yang berwajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhir di penjara. Sebagai korban akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop kekerasan di sekolah. Nah, dari tayangan video tadi, kira-kira kalian punya gambaran ya, ini video yang tadi saya tayangkan itu termasuk perilaku yang bagaimana? Perilaku yang buruk atau tidak sesuai dengan hukum. Ya. Terjadi di mana? Ya, terjadi di lingkungan sekolah. Biasanya ini bisa dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi. Banyak sekali kita jumpai. Ya. Nah, ini salah satu contohnya. Kemudian ini akan saya tampilkan lagi untuk materinya. Coba perhatikan materi yang akan saya tampilkan di sini tentang sikap atau perilaku yang sesuai dengan hukum. Coba perhatikan. Nih. Jadi materi kita adalah menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum untuk pertemuan hari ini. Ya. Tujuannya tadi sudah saya sampaikan. Diharapkan kalian semua bisa mengkategorikan, ya. Ini mengkategorikan perilaku yang sesuai dengan hukum baik di lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah, masyarakat, atau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua nanti diharapkan kalian semua bisa menganalisisnya. Ya, setelah tahu sikap-sikap yang sesuai dengan tidak sesuai dianalisis, kemudian nanti wujudkan dalam bentuk membuat sebuah meme. Ya. Nah ini, kita lanjut lagi. Coba perhatikan. Salah satu contoh perilaku yang sesuai dengan hukum diantaranya adalah kepatuhan terhadap hukum. Nah, di sini mengandung arti, perhatikan,
memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kedua, mempertahankan tertib hukum yang ada. Dan yang ketiga, menegakkan kepastian hukum. Nah, ini salah satu contoh perilaku patuh terhadap hukum. Nah, patuh terhadap hukum ini nanti diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari dari skup yang terkecil, yaitu di lingkungan keluarga. Ya. Kemudian lebih besar lagi dalam lingkungan sekolah, kemudian dalam kehidupan bermasyarakat, dan yang keempat yaitu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini salah satu contohnya. Ya. Nah, sekarang saya beri contoh di lingkungan yang terkecil, yaitu dalam skop keluarga. Perilaku yang sesuai dengan hukum diantaranya ya, coba perhatikan. Salah satu contohnya, kalian sebagai anak maka harus patuh atau hormat kepada orang tua. Ya. Dalam agama kita juga mengajarkan bahwa kita tidak boleh berkata kasar kepada orang tua. Betul tidak? Nah, apakah dalam keseharian kalian juga seperti itu? Patuh dan taat pada orang tua? Ya, alhamdulillah kalau seperti itu ya. Kemudian contoh yang lain apa? Dalam lingkungan keluarga, karena kita bagian dari keluarga, contohnya perilaku yang sesuai dengan hukum yaitu misalkan sebagai anak ya, tidak boleh pulang terlalu larut, maksimal jam 8 malam misalkan ya. Kita harus taat pada aturan orang tua. Nah, seperti itu. Nah, nanti diharapkan kalian bisa menuangkan contoh-contoh yang lain, perilaku yang sesuai dengan hukum di lingkungan keluarga, nanti bisa ditulis dalam LKPD tadi ya. Bisa dipahami ya? Jadi contoh-contohnya apa yang saya gambarkan tadi hanya 2 sedikit ya, karena waktu kita juga terbatas. Kemudian di lingkungan sekolah, contohnya seperti apa? Nah, aktualisasinya atau perwujudannya di lingkungan sekolah sebagai siswa, contoh perilaku yang sesuai dengan hukum. Contohnya seperti ini. Sekolah kita punya tata tertib ya. Misalkan masuk jam 7 ya, dipatuhi jam 7 berangkat, jangan sampai terlambat. Nah, itu harapan kita semua ya. Dan apabila terlambat pastinya nanti akan dikenai sanksi. Itu contoh di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, contoh yang lain apa? Sebagai siswa sudah selayaknya itu hormat kepada ya Bapak Ibu guru ya, yang memberikan materi pelajaran. Nah, itu contoh kecilnya. Nah, nanti diharapkan juga kalian bisa menuangkan contoh-contoh perilaku yang lain sesuai dengan hukum yang ada di lingkungan sekolah kita. Contohnya apa saja? Bisa ya? Ya, kemudian dalam lingkungan masyarakat, contohnya seperti apa? Patuh terhadap hukum atau sesuai dengan hukum. Contoh dalam lingkungan masyarakat sering diadakan kerja bakti. Nah, kita sebagai anggota masyarakat harus ikut terjun. Jangan sampai punya alasan bermacam-macam tidak ikut kerja bakti. Itu salah satu contohnya. Kemudian contoh yang lain, dalam kehidupan bermasyarakat juga sering diadakan ronda. Ya, atau siskamling ya. Jangan sampai mangkir. Kalau sudah ada jadwalnya ya kita harus ikuti sesuai dengan jadwal tadi. Ini contoh kecil yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, kalau dalam lingkungan yang lebih besar lagi, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bagaimana contohnya? Nah, contohnya sebagai warga negara yang baik, maka punya kewajiban untuk selalu membayar pajak tepat waktu. Nah, pajak itu apa saja? Semuanya, ya. Misalkan pajak kendaraan bermotor, ya, atau pajak rumah, ya. Ini sebagai warga negara yang baik, kita punya kewajiban untuk taat pada aturan negara, ya, untuk membayar pajak. Termasuk apabila kita berkendara, ada tata tertib berlalu lintas, ya kita taati sebagai warga negara yang baik. Itu kalau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, begitu. Bisa dipahami? Bisa. Nah, contoh yang saya sampaikan ini contoh perilaku yang sesuai dengan hukum. Nah, sekarang perhatikan lagi untuk yang berikutnya. Ini ciri-ciri sikap yang sesuai dengan hukum. Biasanya orang yang punya perilaku sesuai dengan hukum itu punya sifat atau ciri. Coba perhatikan. Apa ini? Yang pertama, disenangi oleh masyarakat pada umumnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Itu ciri-ciri yang kedua. Kalau orang itu punya perilaku yang sesuai dengan hukum. Bisa dipahami ya? Bisa. Ya, kita lanjut lagi. Kemudian ciri yang ketiga, biasanya tidak suka menyinggung perasaan orang lain, selalu menjaga perasaan orang lain. Ini ciri yang ketiga. Ya. Kemudian yang keempat,
mencerminkan sikap sadar hukum. Nah, ini ciri dari seseorang yang punya perilaku sesuai dengan hukum. Bisa dipahami ya? Jadi orang yang punya perilaku sesuai dengan hukum ternyata bisa dilihat dari ciri-cirinya. Nah, ini ciri-cirinya. Di antaranya ada berapa? Ada? Iya. Coba diulangi kelompok 1. Iya. Kelompok 2? Tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Betul. Untuk kelompok 3? Tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, yang keempat semuanya? Ciptakan keselarasan. Dan yang kelima? Mencerminkan sikap sadar hukum. Nah, inilah ciri-ciri dari seseorang yang punya perilaku sesuai dengan hukum. Nah, nanti diharapkan kalian bisa menuangkan atau mencari perilaku-perilaku yang sesuai dengan hukum lainnya, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ya, kemudian lingkungan masyarakat, dan yang lebih besar lagi yaitu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bisa dilanjut? Bisa, oke. Perhatikan lagi. Nah, ini tadi, ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, macam-macam perilaku. Yang kedua ini yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. Nah, sikap atau perilaku yang bertentangan dengan hukum ini biasanya, coba perhatikan, sebagai akibat dari rendahnya kesadaran hukum seseorang. Ya, ketidakpatuhan terhadap hukum dapat dikarenakan karena apa? Hukum yang berlaku tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Nah, ini ciri dari perilaku yang bertentangan dengan hukum. Nah, contoh, saya beri contoh supaya punya gambaran ya. Perilaku yang tidak sesuai dengan hukum di lingkungan yang terkecil, yaitu di lingkungan keluarga, ini seperti tidak taat pada atau tidak hormat kepada orang tua. Ya, apa yang diperintahkan orang tua tidak ditaati. Umpamanya orang tua menginginkan jangan pulang terlalu larut malam. Ternyata kalian sebagai anak pulang terlalu larut malam dan bahkan menonton TV melebihi dari jam tidur. Ya, ini tidak boleh. Ini salah satu contohnya. Ya. Kemudian di lingkungan sekolah, contohnya apa yang tidak sesuai dengan hukum? Banyak sekali. Nah, saya beri contoh sedikit ya. Nanti diharapkan kalian bisa mencari yang lain. Contoh sebagai seorang siswa, ketika ulangan harian tidak jujur dengan cara menyontek. Nah, ini salah satu contoh perilaku tidak sesuai dengan hukum yang terjadi di lingkungan sekolah. Termasuk bolos pada saat jam-jam pelajaran ya. Semestinya mengikuti pelajaran ternyata malah bolos. Nah, ini salah satu contohnya. Contoh perilaku yang tidak sesuai dengan hukum yang ada di lingkungan sekolah. Nah, kemudian saya beri contoh lagi, umpamanya dalam lingkungan masyarakat. Contohnya seperti apa? Perilaku yang tidak sesuai dengan hukum itu banyak sekali. Ya. Contohnya tidak menghargai tetangga ya. Misalkan jam-jam malam, waktunya istirahat, kemudian main apa? Gitar dengan suara yang nyaring. Nah, ini mengganggu tidak? Mengganggu. Nah, ini salah satu contohnya ya. Kemudian ketika sedang beribadah di masjid, ternyata naik motornya bandere banget ya, sampai membunyikan apa? Klakson. Nah, ini sesuai tidak? Tidak. Nah, ini contoh yang ada dalam kehidupan masyarakat. Nah, kalau contoh dalam kehidupan bernegara, contohnya bagaimana? Bisa tidak memberikan contoh? Ya, coba apa? Ketika diadakan pemilu, tidak datang ke tempat pemilihan atau tempat pemilu itu ya, mangkir ya, tidak datang ya, itu salah satu contohnya. Nah, ini nanti diharapkan setelah saya menayangkan ini, masing-masing kelompok berdiskusi ya, berdiskusi untuk mencari perilaku yang sesuai dengan hukum, baik di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, atau kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua, mencari contoh pula perilaku yang tidak sesuai dengan hukum ya, sama seperti tadi di lingkungan keluarga, kemudian sekolah, masyarakat, dan negara. Nah, itu sekarang bisa dimulai untuk mulai diskusinya.
Ya. Silahkan dituangkan dalam LKPD mulai dari lingkungan yang terkecil dulu, karena kalian bagian dari sebuah keluarga. Nah, silahkan dimulai untuk kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3. Ya. Dari yang terkecil dulu. Kira-kira sudah punya gambaran di lingkungan keluarga? Sudah? Bisa dimulai? Ya, saya mulai dari kelompok yang putri dulu ya. Coba dari lingkungan keluarga, contohnya bagaimana? Contoh sikap yang sesuai dengan tindakan nama saya Sasenda Sapani Ya. kelompok 3. Silakan. Contoh sikap yang sesuai dengan hukum di lingkungan Keluarga. keluarga. Pertama, menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. Kedua, menggunakan dan merawat fasilitas keluarga dengan tertib. Ya. Terus? Tiga, melaksanakan pola hidup sederhana. Oh ya. Kelompok 3 menjawab, kita beri aplaus semuanya. Silakan. Ya. Jadi kelompok 3 menampilkan 3 perilaku yang sesuai dengan hukum di lingkungan keluarga. Ya. Kira-kira kelompok lain bisa menambahkan tidak? Bisa. Silakan, yang mana? Kelompok mana? Ya, kelompok 1 boleh, silakan. Perkenalkan, nama saya Ferulana dari kelompok 1. Contoh sikap yang sesuai dengan hukum di lingkungan keluarga. Yang pertama, jaga nama baik dan kehormatan keluarga. Kedua, melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Ya. Bravo. Sudah? Cukup? Ya, bisa diterima? Silakan aplaus kita. Nah, itu harapan dari saya. Jadi kalian bisa menampilkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan hukum, khususnya di lingkungan keluarga. Ya. Nah, sekarang kita beralih untuk lingkungan sekolah. Kira-kira perilaku yang sesuai dengan hukum di lingkungan sekolah itu selain tadi yang saya sampaikan apa? Dari kelompok mana coba? Ya, kelompok 2 silakan berdiri. Kenalkan, nama saya Sabila Jasimalastika dari kelompok 2. Sini saya akan membacakan contoh sikap yang sesuai dengan hukum di lingkungan sekolah. Ya. Pertama, menghormati guru dan juga saling menghargai serta menghormati sesama teman. 2. Menaati dan menjalankan seluruh peraturan sekolah. 3. Melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pelajar. Sudah? Nah, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Nah, itu contoh perilaku yang sesuai dengan hukum di lingkungan sekolah. Ini baru 3 ya. Kira-kira kelompok lain bisa tidak menambahkan perilaku? Ya, silakan kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Ida Kurniasi dari kelompok 3. Contoh sikap yang sesuai dengan hukum di lingkungan sekolah yaitu melaksanakan program sekolah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya atau OSIS. Kemudian santun dan ramah terhadap tamu yang datang ke sekolah. Betul sekali. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Nah, sekarang untuk lingkungan yang lebih besar lagi yaitu dalam kehidupan bermasyarakat. Silakan tulis dulu di LKPD. Saya beri waktu 1 menit ya, cukup untuk menuangkan dulu di lingkungan masyarakat. Iya, nanti untuk yang ketiga. Ada kesulitan? Tidak ada, silakan. Dilanjut lagi. Untuk kelompok 3 bagaimana, ada kesulitan tidak? Bisa mencari ya perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat. Kira-kira apa? Coba nanti tayangkan di depan ya. Tulis di depan nanti. Untuk kelompok 1 bagaimana, ada kesulitan? Tidak? Sudah selesai? Sudah. Oh ya, kalau sudah selesai coba saya pengen tahu untuk ditulis di depan contoh perilaku yang sesuai dengan hukum di lingkungan masyarakat. Ini kira-kira kelompok mana dulu yang maju? Oh ya, kelompok 2 silahkan maju ke depan untuk menulis. Satu saja enggak apa-apa. Sini di sini. Coba perhatikan semua ya, kelompok lainnya. Sebentar.
Ini Mbak dihapus dulu Mbak. Ini yang tadi penghapusnya mana di sini? Itu tolong dihapus dulu Mbak. Sebelah sini dihapus dulu. Yang agak besar tulisannya. Perilaku sesuai dengan hukum di lingkungan masyarakat. Untuk kelompok lain sambil mencari ya, yang lainnya nanti juga punya kesempatan untuk menulis di depan semuanya ya. Sudah? Masih ada? Ya, kalau sudah dibacakan, Mbak. Ya, silakan dengarkan semuanya untuk kelompok lainnya. Dari kelompok berapa tadi? 2. Ya, silakan bacakan dulu. Contoh perilaku sesuai dengan hukum di lingkungan masyarakat. 1. Menjaga nama baik dan kehormatan masyarakat. 2. Menciptakan dan membangun suasana kondusif dalam bertetangga. Ya, kita beri aplaus. Nah, ini contoh perilaku yang sesuai dengan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Baru ada 2. Kira-kira kelompok lain bisa menambahkan? Ada? Silahkan. Kelompok 1 dulu? Boleh. Kelompok 1 silahkan tulis ke depan. Ya, nanti kalau sudah bacakan ya. Kelompok 1 menulis apa ini? Terlihat atau terlihat aktif dalam masyarakat. Apa ini? Terlibat ya. Nah, itu. Bukan terlihat, terlibat mungkin ya. Ya, terlibat aktif dalam masyarakat dalam berbagai hal. Ya, betul. Masih ada lagi? Yang keempat apa? Menjunjung tinggi serta menjaga apa?
peraturan. Sudah? Coba dibaca untuk kelompok 1 hasilnya bagaimana? Contoh perilaku sesuai dengan hukum di masyarakat. 1. Terlibat aktif dalam masyarakat. Terlibat atau tidak terlibat? Tadi terlibat aktif dalam masyarakat. Baik sosial maupun beragama. Ya, terus 4. Menjunjung tinggi serta menjaga peraturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. ya kita beri aplaus untuk kelompok 1. Masih ada lagi tadi kelompok 3 ya. Bisa menambahkan, silakan ke depan. Masih di lingkungan masyarakat ya. Agak cepat nulisnya, Mbak. Ini dari kelompok 3 ya? Sudah? Coba dibacakan hasilnya bagaimana? Contoh perilaku sesuai dengan hukum di lingkungan masyarakat. 5. Saling menghormati, menghargai, dan bekerja sama dengan anggota masyarakat. 6. Meningkatkan perilaku kegotong royongan dan kekeluargaan dalam semua lain aktivitas masyarakat. Ya, kelompok 3 sudah menampilkan 2 perilaku sesuai dengan hukum. Kita beri aplaus semuanya. Ya, silakan duduk. Nah, ini contoh saya kira cukup ya. Contoh perilaku yang sesuai dengan hukum di lingkungan masyarakat. Nah, untuk yang berikutnya yaitu perilaku yang sesuai dengan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekarang saya menginginkan lisan saja ya, karena waktunya sedikit. Kita mulai dari kelompok mana dulu? Boleh kelompok 1, silahkan berdiri. Kelompok 1. Ya. Contoh sikap yang sesuai dengan hukum di lingkungan negara. 1. Saling menghormati antar sesama warga sekalipun beda suku. Ya, meskipun berbeda suku harus saling menghormati. Betul. Terus apa lagi? Sudah, kita beri aplaus untuk kelompok 1 semuanya. Coba perhatikan, ini baru 1 menampilkan perilaku yang sesuai dengan hukum di lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelompok lain coba. Ya, ini dulu ya. Silahkan berdiri, Mbak. Kelompok 2. Kenalkan, nama saya Aini. Kelompok 2. Silakan. Sikap yang sesuai dengan hukum di lingkungan negara. Taat dan patuh dalam menjalankan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun negara. Ya, jadi kelompok 2 menyampaikan perilaku sesuai dengan hukum untuk taat pada aturan atau apa tadi? Aturan atau hukum yang dikeluarkan oleh negara. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Ya.
Tadi kelompok 3 juga ingin berbicara ya, silahkan berdiri. Siapa? Salah satu ya. Perkenalkan, saya Grace Grisanta dari kelompok 3. Contoh sikap yang sesuai dengan hukum di lingkungan negara, menjaga nama baik bangsa dan negara melalui prestasi baik di bidang sains, olahraga, seni budaya. Betul sekali, kita beri aplaus untuk kelompok 3 semuanya ya. Nah ini semua tadi 3 ya, masing-masing kelompok 1 menampilkan perilaku yang sesuai dengan hukum di lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya yakin semuanya juga bisa menyampaikan yang lainnya ya, contoh lainnya perilaku. Sekarang kita masuk ke perilaku yang tidak sesuai dengan hukum di lingkungan keluarga. Coba siapa yang sudah siap? Kira-kira contohnya apa? Di lingkungan keluarga, sikap yang tidak sesuai dengan hukum. Itu apa? Kelompok mana dulu? 2. Ya, silahkan berdiri Mbak, berdiri. Perhatikan semuanya, kelompok 2 menyampaikan tidak sesuai dengan hukum ya. Contohnya apa? Perkenalkan, saya Zahra Mulia Gunawan dari kelompok 2. Ya. Contoh sikap yang bertentangan dengan hukum di lingkungan keluarga. Yang pertama, bangun kesiangan, mengabaikan perintah orang tua, dan menjalankan ibadah tidak tepat waktu. Ya, kita beri aplaus dulu. Betul sekali. Nah, kira-kira dalam keseharian seperti itu tidak? Tidak, alhamdulillah kalau tidak ya, karena ini tidak sesuai dengan hukum. Bangun kesiangan ya, tidak mau bantu orang tua ya. Ada lagi kelompok berapa? 3, silahkan berdiri. Perkenalkan, nama saya Penny Julianti dari kelompok 3. Ya. Contoh sikap bertentangan dengan hukum di lingkungan keluarga, mengganggu kakak adik yang sedang belajar atau beraktivitas lain, menonton atau melihat browsing tayangan yang tidak boleh ditonton oleh usia anak-anak, nonton TV itu sampai larut malam. Ya, kita aplaus dulu untuk kelompok 3. Nah, kira-kira dalam keseharian seperti itu tidak, Mbak? Tidak ya, alhamdulillah kalau tidak. Jadi kalian sudah bisa menerapkan mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai dengan hukum di lingkungan keluarga. Nah, ini harapan kita semua ya. Untuk kelompok 1 bagaimana? Mau menambahkan? Boleh, silahkan berdiri. Ya. Tidak bisa memanage waktu. Betul sekali. Sudah? Oh ya, cukup. Kita beri aplaus. Meskipun hanya 1 menampilkan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum, tapi juga bagus sekali ya jawabannya, tidak bisa memanage waktu ya. Ini harapan kita semua ini bisa memanage waktu ya, sehingga waktu kita betul-betul bermanfaat. Bisa dilanjut hari ini? Bisa. Ini baru di lingkungan keluarga. Nah, sekarang saya pengen tahu untuk lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah, ada yang sudah siap dengan jawabannya? Ya, kelompok 2 dulu. Sebentar, kelompok 2 dulu, bentar. Kelompok 2, nanti giliran ya. Silahkan Mbak. Nama saya Sabila Desi Mastika dari Iya. kelompok 2. Saya membacakan contoh sikap yang bertentangan dengan hukum di lingkungan sekolah. Ya, silahkan. Pertama, melakukan ketika ulangan. Yang kedua, datang ke sekolah terlambat. Ya, sudah? Ya, kita beri aplaus kelompok 2. Untuk jawaban kelompok 2 ini sering kita lihat ya, banyak peserta didik yang datangnya terlambat. Nah, itu yang harus dibenahi ya. Karena ini salah satu contoh perilaku yang tidak sesuai dengan hukum di lingkungan sekolah. Datang terlambat. Nah, kalau datang terlambat saya yakin nanti akan terganggu semuanya proses pembelajarannya. Ya enggak? Nah, itu. Kemudian ada lagi kelompok 1. Silahkan berdiri. Berpakaian tidak rapi dan tidak sesuai dengan di lingkungan sekolah. Berambut panjang serta sesuai dengan berlebihan bagi peserta didik laki-laki maupun perempuan. Ya, betul sekali. Kita beri aplaus kelompok 1. Ya. Kelompok 1 menyampaikan perilaku tidak sesuai dengan hukum di lingkungan sekolah dengan tidak berpakaian rapi. Rambutnya juga gondrong untuk yang laki-laki ya. Ya, Mas? Ya, betul sekali. Ada lagi? Oh ya, kelompok 3. Silahkan kelompok 3. Mau menambahkan? Ya. Contoh yang tidak sesuai dengan Hukum. di lingkungan sekolah adalah melakukan bullying kepada teman
penjelasan dulu. Ya, kelompok 3 menyampaikan melakukan bullying di sekolah dan tidak memperhatikan guru. Kita beri aplaus semuanya. Ya. Nah, jadi jawaban kalian saya yakin semuanya bisa menerapkan ya, mana yang tidak baik dan mana yang baik untuk dilakukan. Ya. Bisa dilanjut? Sekarang kita beralih untuk lingkungan masyarakat. Contohnya, kira-kira apa? Sebentar. Contohnya ya. Coba salah satu saja kelompok mana ini yang mau menampilkan di lingkungan masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum. Yang mana dulu? Ini, kelompok 1 boleh, silakan. Saya mulai dari kelompok 1. Ya. Contohnya tidak sesuai dengan masyarakat adalah melakukan perjudian. Ya. Melakukan perjudian. Oh ya, melakukan perjudian, betul sekali. Terus ada lagi? Iya, silakan. Oh sudah, kita beri aplaus ya. Ya. Tadi kelompok 3 menunjuk jari ya. Mau bicara silakan. Ya, nambahkan, boleh. Ayo. Contoh sikap yang bertentangan dengan hukum yaitu membuang sampah sembarangan. Oh iya, betul sekali, membuang sampah sembarangan ini juga sering kita lihat di jalan ya. Nah, sebagai warga negara yang baik mestinya tidak bisa seperti itu. Kita beri aplaus. Nah, untuk perilaku yang tidak sesuai dengan hukum, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, saya yakin semua sudah paham, bisa membandingkan ya, mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, sekarang yang kedua tadi, untuk menuangkan dalam bentuk meme, bagaimana langkahnya? Silahkan, langkahnya ditulis ya di depan. Langkah yang pertama untuk membuat sebuah meme, ya, poster yang di dalamnya berisi sindiran ataupun pesan yang sesuai dengan hukum. Ya. Oh iya. Sambil mencari langkah-langkahnya, saya beri contoh meme-nya ya, supaya kalian punya gambaran. Ini saya beri contoh dulu. Nah, ini contoh meme yang sesuai dengan hukum. Coba perhatikan ini. Bentar. Nah, ini salah satu contoh meme, di dalamnya berisi apa ini? Pesan, menyeberanglah saat lampu merah dan gunakan zebra cross demi keselamatan bersama. Nah, ini salah satu pesannya. Ya, ini yang diharapkan kalian nanti akan membuat sebuah meme. Ya, isinya boleh himbauan atau apa namanya ini? Himbauan atau apa ini namanya, ajakan ya. Ya, untuk taat pada hukum. Di sini ada 3 objek ya, yaitu lampu merah, kemudian ada orang, karena kita menampilkan sikap, jadi saya tampilkan orangnya di sini. Kemudian di sini ada mobil yang berhenti ketika lampu merah. Nah, ini sebuah pesan, meme yang mengandung pesan. Nah, itu diharapkan kalian nanti akan membuat seperti ini, yang sesuai dengan hukum, dan satunya tadi tidak sesuai dengan hukum, ya. Bisa ya? Nah, nanti diharapkan masing-masing kelompok itu menuangkan langkahnya. Bagaimana langkah untuk membuat sebuah meme ini? Paham? Ya. Sudah siap? Siap? Satu lagi ya. Untuk yang tidak sesuai dengan hukum. Ya, ini saya tampilkan lagi. Bentar. Nah, ini saya perbesar dulu. Oh. Ini salah satu contoh bullying, ya, perilaku yang tidak sesuai dengan hukum. Ini menggambarkan apa? Untuk bullying itu bisa secara verbal ya, atau bisa dengan kekerasan fisik. Nah, ini salah satu contoh dari meme yang tidak sesuai dengan hukum.
Nah, diharapkan kalian nanti juga bisa membuat sebuah meme seperti ini ya, dengan pesan-pesan tertentu. Nah, sekarang coba maju ke depan untuk menuliskan langkahnya. Langkah dari membuat meme. Ya. Silakan. Kelompok mana dulu yang mau maju untuk menuliskan langkahnya? Silakan kelompok 3 ke depan, agak cepat nulis ya. Di depan dituliskan. Di sebelah sini Mbak dihapus dulu ya, digaris dulu. Iya. Garis. Iya. Garis jangan nama. Nah ya, jadi kelihatan untuk menulis sebuah langkah meme. Iya, di situ. Langkah membuat meme. Membuat meme. Ya. Meme. Meme. Ya. Ya. 1 apa coba? Menentukan apa, Mbak? Oh iya. Kelompok berapa ini? 3. Ada lagi? 1 lagi coba. Menyajikan naskah. Ya. Coba perhatikan kelompok lain, kelompok 3 menuliskan langkah membuat meme itu menurut kelompok 3. Kita beri aplaus dulu ya. Ya. Silakan duduk. Kelompok 3 menentukan tema yang pertama ya, Mbak ya. Kemudian yang kedua menyajikan naskah. Kira-kira dari kelompok lain ada enggak yang menambahkan? Ya, silakan kelompok 2. Dilanjutkan dulu di sini. Ya, ditulis dulu. Kelompok 1 juga mau menambahkan? Ya, silakan nanti giliran ya. Sambil ditulis. Ya, coba kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Perhatikan kelompok 2 menulis langkah yang ketiga menentukan setting, kemudian langkah yang keempat pembuatan naskah dialog. Untuk nomor 2 dengan 3 ini hampir sama ya. Nanti kita urutkan semua ya. Coba perhatikan, ini sama dengan ini. Ya, nanti kita urutkan. Coba kelompok 1 tadi mau menambahkan, silakan. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Perhatikan semuanya. Ini sudah ditulis oleh masing-masing kelompok. Sekarang ini kan belum urut ya. Kita urutkan untuk menulis atau membuat sebuah meme dari yang pertama, langkah pertama sampai yang terakhir. Di sini belum menentukan sebelum menentukan tema ataupun topik. Ini untuk yang pertama sudah betul ya. Langkah yang pertama. Tapi sebelumnya, sebelum kita menentukan tema atau topik, kita harus mempersiapkan apanya? Alat-alatnya, itu yang utama. Alatnya apa saja? Di antaranya adalah HP juga ya. Terus ini alat tulis, ya, pulpen ya. Kemudian, boleh. Terus apa lagi? Kertas untuk menulis.
Nah, itu yang harus dipersiapkan sebelum kita menentukan tema atau topik. Bisa dipahami? Ya, jadi sebelum kita menentukan tema, kita harus persiapkan dulu alat yang dibutuhkan. Alat yang dibutuhkan itu apa? Tadi diantaranya ada HP ya, untuk merekam atau apa ya. Kemudian ada alat tulis, pulpen atau spidol ya, termasuk kertasnya. Itu yang utama. Kemudian baru kita menentukan tema atau topik yang akan kita tampilkan itu apa ya. Kemudian yang kedua kira-kira yang nomor berapa? Yang kedua yang mana? Ya, tentukan dulu pemain perannya ini. Nah, ini yang kedua. Jadi ini 1. Kemudian yang nomor 2 ini ya. Langkah yang kedua, silahkan nanti bisa diperbaiki langkah-langkahnya dari yang pertama menentukan topik ataupun tema. Kemudian yang kedua yaitu menentukan peran. Kemudian yang ketiga kira-kira yang mana ini? Pembuatan naskah ya, mana pembuatan naskah yang mana? Oh ini hampir sama ya. Nah ini nomor 3. Membuat naskah dialog. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yang mana? Setelah membuat naskah dialog yang mana? Setting ada enggak di sini? Oh ini. Nah ini menentukan setting atau latar ya. Kita tentukan dulu. Berarti 1, 2, 3, 4 ini. Ini langkah yang keempat. Kemudian baru yang berikutnya yaitu mana? Ini apa? Melaporkan naskah? Bukan melaporkan ya. Tapi apa? Menampilkan atau menyampaikan. Ya. Nah ini yang kelima. Nah silahkan nanti ditulis, diperbaiki langkah untuk membuat sebuah meme. Bisa dipahami ya langkah-langkahnya. Nah sekarang karena waktu kita terbatas, kita ambil kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini. Kira-kira kesimpulan hari ini apa untuk pembelajaran hari ini? Coba kita simpulkan dari awal sampai tadi membuat langkah, membuat meme. Silahkan kelompok 1. Kesimpulannya pada pembelajaran hari ini tadi kita tampilkan apa? Tentang perilaku. Iya, perilaku apa? Ya, contoh perilaku apa? Ya, yang pertama kesimpulannya coba perhatikan. Untuk hari ini menampilkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan hukum. Itu yang pertama. Baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat atau negara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, iya, menampilkan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum atau bertentangan dengan hukum, baik dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat atau dalam kehidupan negara. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ini kita membuat atau menyusun langkah membuat apa tadi? Meme. Itu kesimpulannya untuk hari ini. Jadi untuk hari pertemuan besok kalian semua harus sudah siap untuk menyajikan meme-nya. Bisa ya? Ya, saya tunggu hasilnya untuk pertemuan yang berikutnya. Karena hari ini waktunya kita sudah habis, ya kita harus mengakhiri pembelajaran ini dengan doa. Silakan duduk di tempatnya masing-masing untuk mengakhiri pembelajarannya. Ya, kalau sudah, saya ingin salah satu untuk pimpin doa mengakhiri pembelajaran hari ini. Siapa ini? Mas Anam, boleh silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, ya, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa mengena di hati kalian dan kalian bisa pulang dengan selamat. Silahkan berkemas, hati-hati di jalan. Ya.